Ultimate Martial Divine King, episode 73. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Gemuruh, aura dingin yang menusuk dan bergejolak muncul di atas panggung. Ekspresi semua orang berubah. Mereka melihat dua rantai besi kembali muncul di lengan baju Rencong. Total ada 4 rantai yang melancarkan serangan ganas terhadap Chu Hen. Desir, desir. Keempat rantai itu bagaikan 4 ular piton yang lincah, menari ke atas dan ke bawah serta berubah-ubah. Tangan Rencong bergerak sangat cepat dan pengendaliannya sangat mahir. Di bawah kendalinya, 4 rantai tebal dan kuat, satu di depan dan satu di belakang, satu di kiri dan satu di kanan, mengepung Chu Hen di tengah. Serangan-serangan dahsyat berlapis-lapis itu menyilaukan mata orang-orang. Chu Hen dikepung dan diserang oleh 4 rantai, tetapi ia tetap tenang dan tak gentar. Ia tidak panik sedikit pun. Kekuatan garis keturunan tubuh caotik melekat pada tombak penghukum iblis bagaikan api hitam neraka yang berdenyut. Desir, tiba-tiba, suara angin menderu terdengar ketika rantai besi dari kanan bersiul. Mata Chu Hen berubah dingin, dan dia mengayunkan tombaknya secara horizontal untuk menerimanya. Bang! Kekuatan-kekuatan dahsyat itu bertabrakan, menciptakan gelombang kejut energi sejati yang tersebar. Saat rantai pertama terlempar ke belakang, rantai kedua datang dari kiri. Chu Hen menyusulnya. Ia mengangkat telapak tangannya ke samping, dan udara di sekitarnya berhamburan keluar dengan dahsyat. Telapak yang mengguncang gunung, ledakan, ledakan. Kekuatan esensi kuintesential yang tirani berubah menjadi gelombang kejut yang besar dan dahsyat yang membombardir rantai besi. Batu dan debu berterbangan ke udara. Kekuatan dahsyat itu tak hanya merontokkan rantai, tetapi lebih dari selusin retakan dalam bahkan muncul di ubin panggung. Akan tetapi, sebelum Chu Hen sempat bernapas lega, 2 rantai lainnya jatuh dari atas kepalanya. Deru gelombang kejut yang cepat itu luar biasa dahsyat. Kedua rantai itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Chu Hen tidak menerimanya dengan paksa. Ia menggunakan langkah naga berkeliaran biduk dan menghindar ke samping. Ledakan. 2 rantai yang berkelap-kelip dengan cahaya keemasan mendarat dengan keras di tanah. Banyak batu berterbangan ke udara seperti ngengat yang terkejut. Kekuatan intisari yang kacau dan tak teratur bocor keluar tanpa izin, dan arena pun langsung dilanda kekacauan. Semua orang di bawah panggung terkejut. Pertarungan di depannya bisa dibilang sangat seru. Sepertinya Rencong sedang mengendalikan 4 ular piton beracun untuk mengepung Chu Hen. Meski dikepung, Chu Hen tidak panik. Pertahanannya semulus air mengalir, dan ia tidak membiarkan lawannya memanfaatkan celah apapun. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Niat membunuh di mata Rencong tumbuh semakin tebal, diikuti oleh aura yang lebih kuat yang meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap, keempat rantai di bawah kendalinya bersinar terang. Mereka diselimuti cahaya keemasan ilahi, dan tampak seperti 4 keping logam ilahi. Selain itu, kecepatan serangannya langsung berlipat ganda, dan kekuatan serangannya pun meningkat. Kakak senior Rencong mulai serius. Tubuh pertempuran kunci jiwa benar-benar selalu berubah. Aku tak menyangka kakak senior Rencong mampu mengendalikan 4 rantai di usia semuda itu. Konon, anak ajaib terkuat dari klan Ren dapat mengendalikan 8 rantai sekaligus. Selama seseorang terjebak oleh kunci jiwa, hampir mustahil untuk menembusnya. Benar. Tidak lama lagi Chu Hen akan terjebak sampai mati. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kekuatan yang ditunjukkan Rencong benar-benar mengagumkan bagi banyak orang yang hadir. Kecepatan keempat rantai itu luar biasa cepat, dan mereka terus-menerus menyerang dan mengejar Chu Hen dari segala arah. Tekanan pada Chu Hen berangsur-angsur meningkat. Tepat ketika semua orang mengira Chu Hen akan dikalahkan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Mereka melihat kecepatan gerak Chu Hen tiba-tiba menjadi luar biasa tajam. Desir, 2 rantai menyerang, dan Chu Hen menghindar ke samping. 2 rantai lainnya menyusul. Chu Hen mengangkat tombak penghukum iblisnya dan melepaskan cahaya tombak yang menangkis rantai tersebut. Antara menyerang dan bertahan, tidak ada tekanan sama sekali. Semua orang di bawah panggung tercengang, tetapi tidak seorang pun tahu bahwa di kedalaman mata Chu Hen ada cahaya ungu iblis yang melonjak. Beberapa saat yang lalu, Chu Hen diam-diam melepaskan kekuatan murid iblis. Di bawah deteksi murid iblis, esensi sejati dalam tubuh Rencong muncul di hadapan Chu Hen. Chu Hen dapat menentukan rantai serangan utama terlebih dahulu, sehingga ia dapat berjaga-jaga terlebih dahulu. Ledakan, bang!
Keempat rantai emas itu menjulang tinggi bagaikan naga yang menari, menyilaukan mata dan memukau para penonton. Dampak dahsyat itu terus bergema di panggung, dan ubin batu di tanah runtuh lapis demi lapis. Cahaya dan bayangan tombak saling berpotongan. Setiap rantai sangat mematikan, dan retakan dalam muncul dan menyebar di permukaan platform. Dalam sekejap, seluruh panggung diselimuti angin kencang yang kacau. Di bawah pengepungan 4 rantai, sosok Chu Hen seperti hantu, sangat lincah. Sepasang mata iblis memancarkan cahaya ungu redup. Sambil memeriksa pertahanan, Chu Hen diam-diam mempersiapkan serangan balik. Melihat percikan api yang berterbangan di panggung, semua orang yang hadir hanya bisa berseru kaget. Mereka terkesima dengan kekuatan tubuh pertempuran terkunci jiwa Raja Pendatang baru gaya Kaisar Rencong, dan bahkan lebih terkesima dengan cahaya tajam setinggi 3 kaki yang ditampilkan oleh Chu Hen. Apa latar belakang orang ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan luar biasa seperti itu? Di area tempat duduk Akademi Bela Diri Kekaisaran, Yang Yutai memegang dagunya dengan tangan kanan, matanya sedikit berkilat bingung. Bibir merah Susuero sedikit terbuka saat ia menjawab dengan lembut, "Kudengar orang-orang prefektur Tensei memanggilnya Chu Hen. Sepertinya dia pendatang baru yang ditolak oleh 30 perguruan bela diri tingkat tinggi." "Oh, itu dia, seharusnya begitu. Ditolak oleh begitu banyak keluarga bela diri tingkat tinggi, dia pasti telah menyinggung seseorang." Siapa yang tersinggung? Yang Yutai tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan mata saat menatap wajah Rencong yang dipenuhi niat membunuh. Setelah merenung sejenak, ia berkata, "Aku tahu siapa yang telah disakitinya." "Siapa?" tanya Susuero dengan santai. Yang Yutai tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tatapannya penuh minat saat melirik ke arah area tempat duduk Provinsi Taifung, Yeyu. Susuero sedikit terkejut, dan matanya pun dipenuhi sedikit pemahaman. Melihat Chu Hen tidak dirugikan oleh serangan ganas Rencong yang terus-menerus, wajah Yeyu diam-diam menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia sudah tidak mampu lagi melihat Chu Hen lebih dan lebih lagi. Di masa lalu, ketika dia berada di Flame Rain City, dia sangat jelas mengenai latar belakang Chu Hen. Namun, setelah kejadian malam itu, Chu Hen menghilang selama 3 bulan. Ketika ia muncul kembali di hadapannya, Yeyu merasa seolah-olah ada lapisan kabut di hadapannya. Setiap kali dia berpikir hasilnya sudah ditentukan, Chu Hen akan memberinya penampilan yang tidak terduga. Tentu saja, tidak peduli apapun. Dalam pandangan Yeyu, tidak ada perbandingan antara Chu Hen dan Wei Qingfan. Orang ini benar-benar pandai menyembunyikan kekuatannya. Liang Yiming menggelengkan kepalanya dengan ekspresi takjub. Tidak heran Chu Hen masih berani datang ke sini bahkan setelah dia menceritakan semuanya. Ternyata bukan pihak lain itu yang bodoh, tetapi dia datang dengan persiapan. Setelah terkejut, Liang Yiming juga menyadari bahwa dia tidak salah menilai Chu Hen. Chu Hen memang layak berteman. Di ruang duduk rumah bela diri gajah raksasa, mulut Yu Chenyu sedikit menganga. Matanya yang indah dipenuhi riak-riak kejutan yang samar. Baru beberapa saat mereka bertemu, tapi Chu Hen sudah tumbuh sedemikian rupa. Sungguh luar biasa. Babi-babi dari rumah bela diri gajah raksasa itu benar-benar buta karena tidak menginginkan bakat sebagus itu. Yu Chenyu memarahi dirinya sendiri dengan lirih. Gemuruh. Pertarungan di atas panggung semakin sengit. Esensi sejati berbenturan satu sama lain, dan segala macam kekuatan berat berbenturan satu sama lain. Tombak penghukum iblis milik Chu Hen sangat tajam, dan dia terus-menerus menjentikkan 4 rantai besi. Kalau cuma ini yang kau punya, aku minta maaf memberitahumu bahwa kau akan digendong turun dari panggung." Suara menghina keluar dari mulut Rencong. Chu Hen mendorong 2 rantai besi dengan telapak tangannya, dan menjawab dengan dingin, "Apakah menurutmu kau layak mengucapkan kata-kata seperti itu? Hehe, kamu tidak akan bisa sebangga itu lagi." Bersenandung. Begitu ia selesai berbicara, keempat rantai itu langsung mengelilingi Chu Hen. Di bawah kendali Rencong, rantai-rantai itu mekar dengan kemegahan emas yang tak tertandingi. Setelah itu, rantai-rantai itu mengembang dan memanjang hingga puluhan meter, berputar dengan cepat. Dalam sekejap, rantai besi itu membentuk sangkar melingkar berdiameter sekitar 5 meter. Sangkar rantai besi itu berputar terus-menerus seperti lentera yang berputar, dan Chu Hen terperangkap di dalamnya. Selain kakinya, semua arah lainnya disegel dengan rantai besi, termasuk bagian atas kepalanya. "Mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos dari kandang rantai besi, ku." Senyum sinis dan sinis terpancar di mata Rencong. Gemuruh. Suaranya bagaikan air pasang, dan bagaikan gemuruh guntur. Bersamaan dengan aura dingin menusuk yang tak terhentikan, rantai besi yang menjebak Chu Hen mulai menyusut dengan cepat. Dari jauh,
Ia tampak seperti pusaran air keemasan yang menyusut dengan cepat, dan angin kencang mengaduk udara ke segala arah, dan seluruh arena berhamburan membawa pasir dan batu. Aura yang sangat kuat, Chu Hen pasti sudah tamat. Raja pendatang baru bergaya kaisar benar-benar sesuai dengan reputasinya. Melihat rantai besi sangkar yang menyerupai pusaran air keemasan itu semakin mengecil, semua orang yang hadir tidak dapat menahan perasaan bahwa Chu Hen akan dikalahkan oleh Rencong. Namun, pada saat ini, cahaya yang sangat tajam tiba-tiba muncul dari sangkar rantai besi. Berdengung-berdengung, cahaya hitam yang bergejolak itu melesat menuju tombak penghukum iblis, dan Chu Hen pun mengamuk. Dengan lambaian tangannya, tombak penghukum iblis melesat keluar, dan lebih dari selusin cahaya tombak yang terkondensasi menumpuk menjadi satu, dan dengan momentum yang memecah angin, tombak itu menghantam sangkar rantai besi di depannya. Ledakan, kekuatan yang sebanding dengan hantaman gunung menghantam dinding yang dibentuk oleh rantai besi. Tanah di seluruh arena bergetar hebat. Sebuah retakan pecah dengan paksa oleh kekuatan tombak penghukum iblis. Esensi sejati yang tersebar bagaikan aliran air deras yang menghancurkan bendungan, dan Chu Hen meminjam kekuatan tombak yang dahsyat untuk segera bergegas keluar dari kurungan rantai besi. Apa orang ini? Semua orang di arena tampak terkejut. Sungguh, bahkan dinding besi pun tak mampu menghentikan Chu Hen. Tanpa menunggu penonton pulih dari keterkejutan mereka, Chu Hen mengangkat tombaknya dan menyerbu ke arah Rencong.